Oke, kita coba untuk Tesmos ya. Pertama-tama kita masuk ke tesmos.com. Kemudian kalau sudah masuk, nanti akan muncul untuk halaman depan seperti ini. Kemudian tinggal kita login saja. Loginnya seperti yang sudah pernah dibuat atau disampaikan di grup Gardik. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk kuis-kuis yang sudah pernah kita atau dibikin. Ya, di sini ada nama kuisnya, bisa kita rubah juga di sini. Ya, dari titelnya, kemudian statusnya. Di sini terlihat close semua, berarti sudah untuk tesnya tidak bisa dilakukan lagi, kecuali nanti kita buka untuk settingannya. Kemudian di sini jumlah pertanyaannya. Kemudian ada apa ini? Jumlah skor. Ya, jumlah skor atau N dari yang sudah melakukan ujiannya, kemudian average score atau rata-rata skornya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat soal baru. Sebelumnya di sini ada dashboard. Dashboard itu tes-tes yang sudah pernah kita buat. Kemudian ada di sini create new test atau membuat tes baru dan add existing test. Nah, kita coba yang add existing test. Jadi misalkan kita sudah pernah buat soal di Tesmos, tapi akun kita masih akun yang gratis atau tidak berbayar. Tinggal kita masukkan URL-nya di sini, kemudian password untuk adminnya. Kemudian ketika kita sudah submit, nanti akan langsung muncul otomatis di dashboard. Kemudian misalkan kita mau membuat soal baru atau tes baru, ya, klik create new test. Kemudian tinggal kita tulis nama tesnya, misalkan kita coba uji soal hard. Ya, kemudian kita create. Nah, di sini langsung akan muncul ya, just setting, add question, publish and distribute, and view result. Oke, ini kita abaikan saja, kita langsung masuk ke setting. Nah, di setting ini kita bisa merubah nama ujian ya, yang nanti akan muncul juga di tampilan awal ketika ujian. Kemudian bisa kita di sini tulis seperti mungkin kalimat perintahnya ataupun kata-kata di bagian atasnya soal. Oke, akan kita coba ya. Uji coba Tesmos soal hard high angle rescue teknik. Oke, di sini kita juga bisa memasukkan gambar ya. Bisa kita masukkan linknya ataupun kita upload gambar, ya tinggal kita klik di sini ataupun nanti bisa kita drop gambar yang sudah kita download. Untuk URL misalkan kita copy link dari internet, tinggal kita pastikan saja di sini, kemudian akan muncul di situ. Kemudian di sini juga bisa kita buat untuk teksnya bold, italic, atau underline, dan juga bisa kita sesuaikan untuk ukuran fontnya. Kemudian ke bawah lagi ada temanya, hanya ada 4 tema di sini. Kemudian kita langsung saja ke bawah. Nah, di question setting ada pagination ya, show all test question in one page atau show one item per page ya, bisa kita tampilkan semua dalam satu halaman ataupun satu persatu ya. Kali ini kita coba di langsung satu halaman saja ya. Kemudian di other settingnya randomize the order of question during test, berarti kita acak untuk soalnya ya. Kemudian ada pilihan juga allow student to submit blank or empty answer ya, bisa kita klik ataupun tidak. Misalkan kita klik, berarti pesertanya dibolehkan untuk mengkosongkan dari soal yang belum dijawab ya. Kemudian ada penalize incorrect answer,
Ini seperti di CAT kalau nggak salah ya. Misalkan kita salah, dia akan berkurang nilainya. Nah, kemudian review setting. Review setting ini ketika nanti kita peserta sudah selesai menjawab soal-soal, kemudian ketika sudah disubmit, maka akan muncul kata-kata ya, ataupun conclusion conclusion text. Contohnya kita buat terima kasih ya. Nah, kemudian di bawahnya juga ada show a custom message if the student passed or failed. Jadi bisa kita tambahkan juga kalau misalkan ini tidak kita klik, jadi ketika peserta nanti sudah submit, hanya akan muncul terima kasih ya. Tapi misalkan kita centang yang show custom message ya, bisa kita tentukan di sini passing grade-nya. Misalkan nanti peserta berhasil melewati passing grade, misalkan kita buat sini 70. Nah, pass message-nya apa? Misalkan dia berhasil, misalkan selamat. Ini ketika dia tidak berhasil, bisa kita buat coba lagi. Ya, kemudian kita bergeser lagi ke bawah. At the end of test, display the users. Maksudnya peserta nanti bisa melihat. Ini kalau misalkan kita klik skornya, berarti peserta akan tahu skornya ketika dia sudah klik submit, maka skornya akan langsung keluar. Ya, kemudian test outline untuk soal tidak perlu kita klik ya, karena di sini kalau kita lihat jadi peserta bisa tahu benar atau salahnya dari jawabannya. Nanti akan mengindikasikan kecurangan apabila nanti pesertanya remedial. Ya, kemudian ada display the correct answer, kita tidak usah cek juga. Display the explanation. Nah, kemudian ke bawah lagi geser ada access control. Ya, who can take your test? Ya, siapa yang bisa melakukan tes ini? Kita bisa ada pilihan of anyone atau siapa saja. Anyone who enters the passcode. Ya, maksudnya apabila nanti ada peserta sudah memiliki linknya, tapi masih kita tentukan lagi harus memasukkan password. Misalkan kita buat di sini hard. Ya. Jadi nanti peserta harus memasukkan linknya dan juga passcode-nya. Kemudian bisa juga di opsi lain, and anyone who enters a unique identifier. Bisa kita masukkan misalkan nama panggilan peserta ataupun PIN-nya. Ya, misalkan kita buat PIN dari 01, kemudian 02 ya, dan seterusnya. Ataupun misalkan bisa kita tentukan juga kalau peserta masukkan email yang sudah ada dalam list yang kita masukkan dalam sini. Tapi kita tidak lakukan dulu, kita coba dengan passcode saja dulu. Ya, kemudian bergeser ke sebelah sini ada how much time, ya waktu yang dibutuhkan, unlimited ataupun waktu yang kita tentukan, misalkan saja 45 menit. Kemudian how many times can someone take your test, berapa kali satu orang bisa mengerjakan tesnya, bisa unlimited ataupun kita tentukan misalkan hanya satu kali tiap tesnya. Nah, kemudian di sini what should test takers enter to identify themselves. Ya, supaya lebih mudah, di sini hanya enter your name. Bisa saja double. Misalkan contoh, nama saya Yusuf Arbiansyah. Ketika tes pertama, saya hanya ngeklik M Yusuf A. Kemudian ternyata nilai saya masih belum memuaskan. Saya mencoba kembali. Ya, karena di sini hanya ada satu pengulangan, saya mencoba dengan nama lain, Yusuf Arbiansyah. Maka dia akan bisa mengerjakan soal itu kembali. Ya, nanti silakan diakali, bisa saja menggunakan nama panggilan, ya, ataupun PIN. Ya, misalkan masukkan nama panggilanmu. Ya, sebelumnya bisa kita sepakati untuk pesertanya, jadi kita samakan semua dari peserta pertama sampai peserta ke berapa nanti untuk nama panggilannya ataupun
ID-nya di situ. Ya, kemudian di sini untuk browsernya ya bisa dilihat semuanya bisa kita disable semua, jadi mengurangi misalkan ada yang harus ditranslate atau lain sebagainya. Ya, notification, misalkan ada yang sudah finish, haruskah kita informasikan ke email kita ataupun tidak usah. Ya, di sini saya pilih yang tidak. Kemudian tinggal kita klik save. Nah, kemudian untuk masukkan pertanyaan, ya di sini ada beberapa, ada grade, ungrade, dan other. Ya, grade maksudnya nanti akan mendapatkan poin, kemudian ungrade itu mau benar salah tidak akan mendapatkan poin. Kemudian other di sini bisa kita text block ataupun kita kelompokkan pertanyaannya. Ya, import question from file juga dan sebagainya. Oke, kita coba saja yang grade. Nah, kita gunakan yang multiple choice. Ya, di sini tinggal kita masukkan contoh soalnya. Contohnya, ya, misalkan contoh seperti ini, heart akronim dari apa ya? Misalkan seperti ini. Ya, sudah kita masukkan pertanyaannya, kemudian kita masukkan untuk opsinya, jangan lupa kita pilih untuk jawaban yang benar. Ya, kemudian di sini juga ada opsi answer choice shuffling on. Maksudnya apabila kita klik hidupkan berarti dia nanti untuk urutan jawabannya akan diacak. Ya, ini juga kita bisa tambahkan opsi lainnya ataupun kita kurangi ketika kita klik di sini, kemudian kita klik tombol tempat sampah ini. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk poinnya. Ya, untuk poin bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pembuat. Misalkan kita buat di sini 2,5 poin per jawaban yang benar. Ya, di sini juga nanti di atas juga terlihat this test has one item, ya, satu grade question dengan 2,5 poin possible. Jadi misalkan ini benar, maka akan dapat poin 2,5. Nanti kita di sini juga bisa memantau, misalkan soal yang kita buat ada genap, maka akan mudah terlihat di sini untuk 100. Dan misalkan ganjil, bisa kita sesuaikan lagi di sini sesuai dengan nilai maksimal yang akan didapat. Ya, kemudian untuk soal pertama sudah kita lakukan, sudah kita buat. Misalkan kita mau menambah soal dengan tipe yang sama, bisa kita klik clone and insert below. Ya, jadi akan clone pertanyaan dari soal sebelumnya. Tinggal kita rubah untuk pertanyaannya. Ya, kemudian apabila kita mau merubah soal yang berikutnya nih, kita mau merubah ke true or false. Ya, tinggal kita klik yang sebelah sini, kita pilih saja true or false. Ya, sama seperti tadi, soal dimasukkan. Di sini jawaban benar ataupun salah, jangan lupa untuk memilih jawaban yang benar. Kemudian juga ada fill in the blank. Ya, fill in the blank. Kemudian juga ada numeric, short answer, essay, juga ada matching, juga ada file upload. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan yang akan dibutuhkan dari diklat. Ya. Kemudian di sini bisa kita klik save apabila kita mau menyimpan ataupun mungkin pekerjaan yang kita lakukan tertunda, entah itu dengan kesibukan yang lainnya. Tapi misalkan tidak kita klik save, dia juga sudah ada fitur auto save-nya. Oke. Kemudian ketika misalkan kita sudah selesai nih, kita sudah selesai membuat soal, kita berpindah ke menu publish. Nah, ready to publish. Di sini kita nggak bisa preview karena belum dipublish, maka yang kita lakukan berikutnya adalah publish soalnya terlebih dahulu. Ya, nah kemudian akan terlihat di sini
Your test is published and available at testmos.com/12936590. Ya, nanti link ini yang akan kita share ke peserta dan juga passcode ya, dan passcode yang akan kita share juga ke pesertanya untuk melaksanakan ujiannya. Kemudian di sini current statusnya dia apakah open, berarti peserta saat ini bisa masukkan atau melakukan ujiannya, closed ataupun schedule ya. Misalkan schedule sudah kita jadwalkan nih ya, tinggal choose a date, misalkan besok tanggal 1 dari start dari tanggal 1 sampai tanggal 1, jamnya kita sesuaikan, misalkan jam 8 pagi sampai jam 9 pagi ya, waktu Indonesia Barat. Jangan lupa dirubah untuk AM PM-nya. Kemudian kita apply. Nah, di sini akan muncul ya, dari hari Selasa 1 Agustus jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Ya, kemudian kita bisa klik save di sini. Ya, oke deh, sudah. Kalau sudah seperti ini, berarti ketika nanti akan ada yang mencoba melaksanakan ujian, walaupun dia sudah masukkan linknya, sudah masukkan passcode-nya, dia tidak akan bisa masuk dan mengerjakan ujian sebelum waktu ujian yang sudah ditentukan. Ya, kemudian apabila terjadi kendala koneksi, entah itu mungkin jaringan di tempat ujiannya kurang baik, di sini bisa kita juga gunakan export atau print ya, bisa kita view print in your browser ataupun download dalam bentuk dokumen ya. Kemudian ketika sudah pilih, tinggal view, print, or download saja. Oke, ketika sudah, ketika nanti peserta sudah melakukan ya, contohnya kita klik di sini, ya, oke, kita klik ya, kita klik open, kemudian save. Nah, kemudian di sini ya, nama panggilan misalkan Yusuf ya, passcode-nya tadi adalah heart ya. Ketika peserta yang klik start, maka waktu akan otomatis berjalan. Berbeda-beda tiap peserta yang beda waktunya. Peserta klik startnya, maka mereka juga akan memiliki waktu yang berbeda-beda. Ya, ini contoh tadi, uji coba soal hard, kemudian ini deskripsi di atasnya. Ya, kemudian ketika kita sudah memilih, kemudian kita klik submit untuk pesertanya. Ya, nanti akan langsung keluar hasilnya. Oke, sebelumnya ini untuk jendela ketika peserta mencoba. Kemudian ketika peserta mencoba, dari adminnya juga bisa memantau apakah berapa orang yang sudah melaksanakan ujian ya. Kita masuk ke result. Di result ini tidak akan langsung muncul nama peserta yang sudah melakukan ujian, tapi di sini bisa kita lihat di incomplete-nya terdapat 1 orang online ya. Tapi tadi bisa dilihat untuk nama Yusuf di situ, dia statusnya hijau atau online right now, berarti dia online ya. Kemudian kita juga bisa langsung melihat pertanyaan yang sudah dijawab, apakah itu benar atau salah ya. Kemudian ketika peserta sudah klik submit, nah, terima kasih, soalnya apa, teks yang di atas, kemudian skornya 0, berarti dia tidak ada yang benar. Kemudian teks berikutnya ketika digagal adalah coba lagi ya. Begitu juga di sini yang incomplete tadi sudah hilang, akan masuk di submission ya. Ada 1 nama peserta, skornya 0, tinggal kita rekap saja. Bisa nanti kita ekspor ke dalam CSV, dimasuk di point grid-nya, tinggal kita input ke tabel nilai yang akan kita gunakan pada diklat. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan singkatnya penggunaan Testmos. Semoga bermanfaat.